Teman-teman pernah nggak di fase dimana kita itu nggak ngapa-ngapain, tapi rasa lelahnya luar biasa. Dan kadang-kadang kita itu lihat tumpukan kerjaan yang memang harus diselesaikan hari ini. Ada hal-hal yang memang harus diurus hari ini. Tapi rasanya untuk gerak pertama itu beratnya minta ampun. Dan akhirnya jadinya kita pegang HP sambil rebahan, scroll lagi. Jadinya kerjaannya masih aja terbengkalai gitu. Jadinya kusut lagi di pikiran. Pas waktu jeda sejenak, keingat balik. Aku ini kenapa sih? Kok malas banget? Kalau kita perhatikan teman-teman, kita ini di zaman yang memang serba cepat. Ya kan, informasinya begitu banyak. Tapi kita mengalami kelumpuhan tindakan. Kita tahu niat kita ini baik. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kita tahu nih mengapa hal ini penting kita kerjakan. Tapi ketika mau mulai, rasanya tubuh kita itu seakan-akan membeku. Dan tanpa terasa, teman-teman, satu hari berlalu, satu minggu berlalu, bahkan satu bulan berlalu, kerjaan tanpa dikerjakan. Lama-kelamaan, perasaan bersalah pun menumpuk di pikiran kita. Nah, biasanya kalau udah tahap ini, kita langsung ngecap aja tuh. Ngejudge diri kita ini malas, kita ini bodoh, dan macam-macam hal negatif kita ponis untuk diri kita. Padahal kalau kita tarik akarnya sedikit, malas ini sebetulnya teman-teman bukan karena kita bodoh, atau tidak punya tujuan, atau tidak punya niat apa-apa. Tapi ini ada hal yang memang lebih dalam lagi yang perlu kita lihat. Nah, kalau kita lihat secara psikologis, malas itu bukan identitas, tapi malas itu adalah sinyal bahwa ada benturan antara niat dan kondisi emosional kita. Jadi teman-teman, otak kita itu ada dua sistem. Yang pertama sistem cepat, sistem otomatis, dan sistem reaktif. Nah, ada satu lagi nih, dia sistemnya lambat, dia penuh rasional, dan dia juga penuh pertimbangan. Jadi teman-teman, ketika kita mau memulai sesuatu yang lebih penting, maka sistem lambat perlu aktif. Jadi kerjanya pelan-pelan, pelan-pelan, jangan dipaksakan. Nah, tapi ketika sistem cepatnya lebih dominan, nah ini nantinya berakibat kita cepat stres, lelah, dan cemas. Jadi ketika sistem cepat ini berfungsi, nah kita nggak sanggup nih, takut stres atau apa. Nah akhirnya, jadi kita lari aja deh ke hal-hal yang lebih gampang, misalnya main HP, nonton, makan, rebahan, gitu. Nah itulah karena tadi untuk menghindari pekerjaan yang membuat kita berat. Ini dalam psikologi disebut dengan penundaan aktif karena proteksi diri. Bukan karena kita malas, tapi ini karena otak kita mendesain bahwa pekerjaan yang sekarang ini kita lakukan itu terlalu berat untuk diselesaikan. Malas itu sebetulnya bukan musuh kita. Malas itu jadi cerminan kita, di mana kita perlu melihat bahwa ada sesuatu yang berat nih untuk kita kerjakan, atau kita kehilangan makna. Makanya timbullah penundaan mengerjakan sesuatu. Nah, ada penelitian teman-teman dari Universitas Chicago. Jadi dia menjelaskan bahwa rasa malas ini bukan karena kita nggak tahu mau ngapain nih. Kita tahu nih mau ngerjain ini. Tapi reaksi negatif dalam pikiran itu yang dominan muncul. Sehingga kita merasa tugas ini ditunda dulu karena nanti takutnya gagal atau takutnya tidak begitu bagus pengerjaannya. Nah, inilah muncul rasa malas tadi. Ada lagi teman-teman dari University of Ottawa, di sana menyebutkan bahwa orang yang dianggap malas itu biasanya dia memiliki standar yang agak lumayan tinggi terhadap pekerjaan yang mau dilakukan. Sehingga mereka menunda pengerjaannya karena takut nanti kalau dikerjakan dia nggak begitu bagus hasilnya, dia nggak begitu sempurna hasilnya. Dan lebih 60% mahasiswa menunda pekerjaannya itu bukan karena dia tidak mampu, tapi dia tidak sanggup, tapi dia terlalu takut menghadapi ekspektasi. Jadi kalau kita lihat malas ini bukan malas, tapi ini soal perasaan yang memang belum selesai. Tentunya kita kan harus wanti-wanti juga nih, harus punya langkah-langkah juga nih, supaya ini jangan kelamaan. Kalau udah kelamaan nanti jadinya kebiasaan yang tidak baik. Nah, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jangan dilawan itu malas, tapi diajak bicara. Saat merasa misalnya kita berat, nah jangan langsung dipaksa. Nah, gunakan teknik bertanya kepada diri sendiri. Apa sih yang kita rasakan saat ini? Lelah kah, capek kah, atau takut melakukan sesuatu ini karena apa? Yang kedua, kecilkan langkah pertama. Ini kan kalau kita lihat bukan tugasnya itu terlalu besar gitu, tapi langkah awalnya tuh terlalu berat. Jadi teman-teman mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya mau ngerjain tugas nih, hari ini kita kerjain satu soal aja. Nanti selang beberapa
jam kemudian kita kerjain lagi. Kemudian yang ketiga, gunakan waktu yang pendek. Ya, kalau untuk pekerjaan yang pendek misalnya, ada yang kerjaan sekedar 5 menit. Oh, saya teringat nih mau nyapu. Langsung aja dikerjain, kan cuma 5 menit aja. Kita konsepkan dalam diri kita. Atau kita mau cuci piring, kan 5 menit aja kan, laksanakan. Jadi jangan mikir mau ngerjain tugas buat soal nih 10 halaman. Nah, dengan itu terlalu berat. Nah, itu perlu step by step nanti berat. Kemudian yang keempat, teman-teman, jangan tunggu motivasi, tapi buatlah dia jadi rutinitas. Karena motivasi itu dia bisa datang, bisa pergi. Nah, jadi lebih eloknya ataupun lebih baiknya kita membangun rutinitas yang baik. Misalnya ya seperti contohnya yang memang kita pertahankan dari dulu, seperti sikat gigi. Kan kita pas bangun pagi nggak perlu semangat kan untuk ngerjain sikat gigi itu. Yang terakhir, maafkan diri sendiri. Jangan dihajar diri sendiri. Mungkin memang hari ini kita gagal karena kita menunda pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Nah, tapi pekerjaan ini nanti bisa dilakukan besok lagi. Mungkin memang betul hari ini kita belum memuaskan mengerjakan pekerjaan kita. Mungkin besok hari kita bisa memulainya lagi dengan semangat yang baru dan dengan langkah yang baru. Pada akhirnya teman-teman, malas ini memang manusiawi kok. Tapi ketika kita menjadikan pola malas ini untuk kehidupan kita, nah itu pilihan masing-masing. Nah, kita ini bukan orang yang gagal karena tidak melakukan hari ini. Yang penting kita punya motivasi nih. Nah, besok kita mau coba lagi. Besoknya lagi kalau misalnya belum kita laksanakan, oh ada hari lusa. Dan terus seperti itu berjalan. Ada motivasi memang kita ingin melakukan yang lebih baik. Nah, karena memang dalam hidup itu kita tidak langsung bisa melangkah yang besar, teman-teman. Tapi dengan pola yang step by step, pelan-pelan, melangkah sedikit saja. Dan ini dilakukan setiap hari. Setiap hari ada perubahan yang lebih baik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman ya, di komen nanti apa yang teman-teman lakukan ketika lagi mager. Nah, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.